kami ini adalah gerakan moral, apalagi gerakan moral. Akan banyak tantangan, banyak hambatan. Karena itu kami selalu berpedoman, sekali layar terkembang, pantang surut mundur ke belakang. Sampai menyelamatkan Indonesia menjadi negara maju, berdaulat, adil dan makmur. Putra DN Aidit soal kami, Gatot CS hanya sekumpulan orang-orang kalah. Ilham Aidit, putra keempat mendiang Ketua CCPKI DN Aidit, menilai pengungkapan ex-Panglima TNI Gatot Nurmantio yang mengaku bergabung dengan koalisi aksi menyelamatkan Indonesia lantaran adanya kebangkitan PKI gaya baru di Indonesia ialah omong kosong. Sebab, menurut Ilham Aidit, paham komunisme sejati tidak lagi memiliki ruang di dunia termasuk di Indonesia. Ilham Aidit pun menyoroti ihwal narasi Gatot yang kerap berkoar-koar ingin menyelamatkan Indonesia. Ia justru menduga kalau Gatot dan kawan-kawannya yang tergabung di kami justru memiliki niatan politisi lain di balik koar-koarnya tersebut. Kami ini aliansi untuk menyelamatkan Indonesia. Kebayang nggak sih orang-orang yang mengatakan bahwa mereka akan menyelamatkan Indonesia hanya terdiri dari 30-40 orang? Begitulah kata Ilham Aidit saat dihubungi. Padahal sebuah negara yang besar ketika harus selamat itu butuh sebuah lembaga, badan-badan, departemen yang mengatur itu semua. Jadi saya bilang ini omong kosong besar. Begitulah Ilham menambahkan. Terlebih, menurut Ilham, Gatot CS yang tergabung di dalam kami tidak lain hanyalah segelintir orang kalah. Di mana sebagian besar dari tokoh-tokoh yang tergabung di dalam kami merupakan lawan politik Presiden Jokowi alias Joko Widodo saat Pilpres 2020. Sebetulnya notabene mereka adalah orang-orang yang kalah. Siapa sih yang gak tahu? Rizal Ramli, Din Syamsuddin, kemudian Rocky Gerung. Itu orang-orang yang udah terlempar dari pusaran politik. Demikian ujar Ilham Aidit. Lebih lanjut, Ilham juga menilai apa yang dilakukan Gatot CS tidak lain hanya untuk mengaktualisasikan diri di panggung elit. Padahal mereka menurutnya tidak lain hanyalah orang-orang yang kalah. Untuk itu, Ilham Aidit justru menyarankan Gatot CS alangkah baiknya mendirikan sebuah partai. Bukan justru koar-koar ingin menyelamatkan Indonesia dari PKI persis menduplikasi propaganda rezim Orde Baru alias Orba masa kepemimpinan Presiden Soeharto. Dan seandainya mereka mengatakan kami akan mengaspirasikan, ya boleh-boleh saja. Tapi ambil aspirasi yang melalui jalur yang benar. Kalau mereka berani, bikinlah partai dan bertarung di parlemen. Itu pengecut banget mau disebut hebat, tapi bertarungnya nggak mau gitu loh. Begitulah ia menjelaskan. Ilham Aidit, putra keempat mendiang Ketua CCPKI DN Aidit, angkat bicara ihwal kembali mencuatnya isu kebangkitan PKI. Isu kebangkitan PKI. Belakangan, isu tersebut mencuat usai Gatot Nurmantio mengungkap alasan dirinya dicopot dari jabatan Panglima TNI karena menginstruksikan jajarannya untuk memutar kembali film pengkhianatan G30S PKI. Ilham Aidit mengaku tak heran ihwal mencuatnya kembali isu kebangkitan PKI dan menurutnya, isu kebangkitan PKI memang selalu dikoar-koarkan oleh pihak tertentu setiap tahunnya, khususnya ketika memasuki bulan September. Bayangkan sekarang sudah lebih dari 50 tahun itu dibangkit-bangkitkan lagi, dan sebagainya. Memang tahun-tahun yang tidak pernah berakhir, buat kami-kami yang tidak pernah berakhir. Buat kami-kami ini tahu bahwa ini gak akan berakhir. Mungkin reda sedikit karena ada isu lain, tapi kemudian nanti akan muncul lagi, Begitulah kata Ilham Aidit. Ilham Aidit berpendapat bahwa semua yang terjadi itu bukan tanpa sebab. Ia menilai hal itu ialah dampak dari begitu luar biasanya propaganda rezim Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto yang berkuasa selama 32 tahun.
Salah satu propaganda tersebut yakni melalui film doku-drama propaganda berjudul Pengkhianatan G30 SPKI karya Arifin C. Nur, yang ketika itu diwajibkan ditonton bagi siswa-siswa di bangku sekolah. Di mana ketika itu film Pengkhianatan G30 SPKI pada era 80-an hingga 90-an menjadi modal bagi Presiden Soeharto memberikan penjelasan tentang tragedi 65 versinya sendiri. Film tersebut disponsori pemerintah Orba dengan anggaran 800 juta rupiah. Sehingga ada 1,5 generasi lah kira-kira yang berhasil didoktrinisasi atau dipaparkan soal beginian. Itu perlu terapi yang juga lama. Begitulah ujar Ilham Aidit. Kepada Suara.com, Ilham Aidit sebelumnya juga pernah mengaku kesal kepada Gatot Nurmantio, khususnya saat menjabat sebagai Panglima TNI. Gatot pernah menginstruksikan prajuritnya untuk wajib menonton kembali film Pengkhianatan G30 SPKI. Padahal menurutnya, dengan mewajibkan menonton film tersebut hanya akan menanamkan kebodohan kepada generasi baru. Padahal menurutnya dengan kewajiban menonton film tersebut hanya akan menanamkan kebodohan kepada generasi bangsa perihal sejarah yang telah direkayasa Orde Baru. Ilham Aidit menilai pernyataan Gatot Nurmantio yang belakangan mengungkapkan alasan dirinya dicopot dari jabatan Panglima TNI karena menginstruksikan prajuritnya untuk menonton film Pengkhianatan G30 SPKI hanyalah omong kosong. Sebab menurut Ilham, semua orang pun telah mengetahui Gatot dicopot lantaran masa baktinya memang telah habis. Di sisi lain, Ilham Aidit justru melihat bahwa pengungkapan Gatot itu syarat akan muatan politis. Menurut Ilham Aidit, apa yang dilakukan oleh Gatot sebagai sosok yang memiliki ambisi untuk maju menjadi calon presiden tak lebih sebagai penjajakan diri untuk menggalang basis masa pendukung di Pilpres 2024. Ia menyebut apa yang dilakukan Gatot dengan berkoar-koar soal isu PKI ialah menduplikasi cara rezim Orde Baru dalam memuncaki kejayaannya. Lebih lanjut, Ilham menjelaskan bahwa rezim Orde Baru pada masanya mampu berkuasa hingga puluhan tahun, tidak lain dengan menggunakan narasi propaganda patriotisme dengan alih-alih menyelamatkan NKRI dan Pancasila dari PKI. Padahal Ilham Aidit sendiri meragukan ihwal adanya kebangkitan PKI di era kekinian. Ini mereka mencoba menduplikasi kalau menurut saya. Menduplikasi kejayaan itu, walaupun itu saya bilang justru tidak strategis. Karena semua orang sudah mulai pintar dan tahu bahwa soal PKI adalah pelaku kudeta penuh tanda tanya besar. Kedua, juga orang sudah melek bahwa kekisruhan yang selama ini muncul juga bukan karena neo-PKI, tapi lebih ke intoleran, radikalisme, dan sebagainya. Begitulah Imbu Ilham. Ia berpendapat bahwa paham komunisme sendiri kekinian menurutnya tidak lagi mempunyai ruang di dunia. Meski masih ada beberapa negara di Eropa yang menganut paham tersebut. Terlebih, Ilham mengemukakan bahwa Indonesia merupakan negara yang paling khawatir akan adanya partai komunis. Berbeda dengan negara-negara lain yang tidak begitu takut atau khawatir, lantaran mereka meyakini bahwa partai komunis kekinian tidak lagi laku atau memiliki tempat. Ketua Umum Partai Komunis Indonesia Dipa Nusantara Aidit diketahui memiliki 5 orang anak. Mereka adalah Iba Ruri Putri Alam, Ilya Aidit, Iwan Aidit, Ilham Aidit, dan Irfan Aidit. Dari kelima anak DN Aidit, hanya Ilham yang tinggal di Indonesia. 3 lainnya diketahui sudah menjadi warga negara lain. Sementara kembaran Ilham, yaitu Irfan, telah meninggal dunia karena sakit. Secara khusus, Ilham menceritakan seputar lika-liku perjalanan para saudaranya yang berada di Indonesia, dan anak Aidit satu-satunya yang di Indonesia ya cuma saya. Begitulah ujar Ilham saat ditemui di kediamannya di kawasan Bandung, Jawa Barat. Sementara sang kakak, Iba, Ilya, dan Iwan memilih menjadi warga negara asing Prancis dan Kanada. Dengan santainya Ilham menceritakan sang kakak bagaimana memilih menjadi WNA. Obrolan sempat terhenti sebentar karena Ilham ingin menyalakan rokok yang telah dipegangnya. Cerita dimulai dari 2 kakak perempuannya, Iba dan Ilya, yang menjadi WNA Prancis. Alkisah, 2 kakaknya sejak umur 11 tahun dan kelas 4 SD sudah berada di Moskow untuk sekolah. Kebetulan sang ayah,
DN Aidit memiliki akses ke Moskow sehingga dua anaknya mudah mendapatkan beasiswa. Namun pada tahun 1971, terjadi keretakan hubungan antara Moskow dengan Tiongkok dalam garis politik, sehingga Moskow tidak ingin memberikan beasiswa bagi anak Indonesia dan anak PKI. Saat itu pemerintah Tiongkok mengambil alih dan memutuskan membawa anak-anak Indonesia. Di Tiongkok kemudian anak-anak Indonesia ditempatkan di suatu daerah dengan kamp besar. Di sana terhampar ladang luas dan anak Indonesia disuruh mengelola lahan tersebut. Kemudian, pada tahun 1981, negara-negara Eropa mulai membuka diri juga menerima mantan anak PKI untuk bisa bersekolah. Mayoritas anak-anak PKI memilih tinggal di Belanda, namun Iba dan Ilya bersama dengan Sobron Aidit, kakak DN Aidit, memutuskan pindah ke Prancis. Di kota mode itu mereka bertiga mendapatkan uang dari Partai Sosialis, sehingga mereka memutuskan untuk membuka restoran, sementara Iba dan Ilya melanjutkan sekolah kedokteran di Prancis. Setelah itu sang kakak Iba dan Ilya memutuskan menjadi WNA Prancis. Iba mendapatkan suami orang Indonesia yang dahulu sempat belajar di Moskow dan Ilya menikah dengan WNA Prancis. Pria dua anak ini melanjutkan ceritanya untuk sang kakak Iwan. Ia akhirnya memutuskan menjadi WNA Kanada pada tahun 2007. Ilham menceritakan awal mula sang kakak menjadi WNA. Saat itu, sang kakak bekerja di perusahaan minyak milik perusahaan Amerika Serikat yang ada di Indonesia. Namun pada 1987, pada saat itu ada bersih-bersih yang dilakukan pemerintah, bahwa anak-anak PKI tidak boleh menjadi PNS dan apabila ada anak PKI di perusahaan swasta milik asing, maka si perusahaan harus melakukan pemecatan. Kemudian setelah itu pada tahun 1993, Iwan memutuskan bersekolah lagi di Amerika Serikat. Namun saat ingin memperpanjang pasportnya, kedutaan besar tidak mengembalikan pasportnya. Iwan selalu meminta tapi kedutaan besar selalu memiliki alasan macam-macam. Kemudian pada tahun 1997, Iwan memutuskan pindah ke Kanada karena ada peluang kerja yang menjanjikan. Temannya pun selalu merayu Iwan untuk bisa menjadi WNA di Kanada. Namun Iwan selalu menolak dan masih ingin menjadi WNI. Tapi saat tahun 1998 ia berharap bisa pulang ke Indonesia, namun lagi-lagi dipersulit dan tidak bisa kembali ke negaranya sendiri. Kemudian barulah tahun 2006 Iwan kecewa karena tidak bisa pulang ke Indonesia. Ia memutuskan untuk menjadi warga negara Kanada, apalagi saat itu pemerintah Kanada memberikan kemudahan kepada Iwan. Lebih lanjut, Ilham menambahkan, 3 kakaknya setiap tahunnya selalu pulang ke Indonesia. Bahkan, ada yang menginap di rumahnya untuk bisa berjalan-jalan.